Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirado Soleh dari D3 Pariwisataan Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap pariwisata. Sebelum saya menjelaskan dampak COVID-19 terhadap pariwisata, saya akan menjelaskan tentang pengertian pariwisata. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha atau untuk mencari nafkah, tetapi untuk dikunjungi dan untuk bersenang-senang. Selain itu, pariwisata sangat berpengaruh dalam sektor ekonomi di Indonesia. Diketahui bahwa Indonesia sektor pariwisata itu terbesar. Yang saya tahu, Indonesia dalam sektor pariwisata dunia yaitu dalam urutan ke-9. Dan dalam urutan Asia, Indonesia terbesar nomor 1. Kita perlu ketahui, sektor pariwisata itu sangat menguntungkan bagi negara, yaitu dapat devisa negara bertambah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu seperti lowongan pekerjaan yang semakin banyak agar masyarakat Indonesia menjadi sejahtera karena adanya sektor pariwisata itu. Nah, tujuan pariwisata dibuat yaitu untuk mencari kesenangan dalam berlibur misalnya, dan juga bisa untuk mencari ilmu seperti apa itu sejarah dari pariwisata tersebut, asal usulnya seperti itu bisa menambah ilmu kita dalam berpariwisata. Jadi kita tidak hanya untuk wisata, tetapi juga mendapatkan ilmu dari situ. Itulah sedikit penjelasan tentang sektor pariwisata yang saya bisa jelaskan. Dan sekarang dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata. Nah, masa pandemi sangat berdampak pada semua sektor, termasuk industri pariwisata. Sebelumnya, industri pariwisata yang ada di Indonesia tengah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Tetapi selama masa pandemi, baik turis lokal maupun mancanegara mengalami penyusutan jumlah yang sangat signifikan. Dari banyaknya sektor yang terkena dampak pandemi, industri pariwisata merupakan salah satu yang terkena dampak terbesar dibanding industri-industri yang lainnya. Virus ini memberikan dampak pada awal tahun 2020, yang mana banyak wisatawan yang membatalkan rencana perjalanan, terutama wisatawan mancanegara yang berasal dari negeri Cina. Negara ini adalah asal muasal virus pertama kali terjadi. Pariwisata sangat terkena dampak dari COVID-19. Hampir 90% karyawan dirumahkan karena adanya virus COVID-19. Itu terjadi karena virus ini semakin menyebar di negara Indonesia dan sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu hampir 90% karyawan dirumahkan. Selain itu, yang terkena dampak COVID-19 yaitu Biro Perjalanan Wisata, di mana pembatalan rencana perjalanan itu semua dibatalkan karena adanya virus COVID-19. Pembatalan ini menyentuh 100%, yang mengakibatkan banyak biro perjalanan wisata juga
seakan-akan mati sepenuhnya dalam hal perekonomian dan terpaksa merumahkan keseluruhan karyawannya karena masih banyak beban juga yang ditanggung dari pembatalan rencana perjalanan yang diakibatkan, dan juga masih banyak faktor finansial yang ditimbulkan akibat COVID-19. Adapun hotel yang terkena dampak COVID-19, hotel menjadi sektor yang paling parah juga dihantam oleh COVID-19, yang mana banyak hotel yang mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata. Dengan tidak adanya dukungan dari Biro Perjalanan Wisata, hotel seakan-akan lumpuh dari aktivitas pemesanan yang memberi sumbangan pendapatan hotel yang besar. Sekarang ini banyak hotel yang merumahkan hampir 100% karyawan dirumahkan. Karena adanya COVID-19, karyawan dirumahkan agar terhindar dari COVID-19. Adapun restoran yang terkena imbas COVID-19, di mana restoran-restoran tersebut tutup karena adanya pandemi ini. Restoran menutup jam operasionalnya karena kita berpikir realistis, dampak COVID-19 tidak adanya wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang berkunjung ke restoran tersebut. Sebagai contoh, wisata di Bali. Restoran di Bali menutup restoran karena tidak adanya wisatawan lokal maupun mancanegara. Ini sebenarnya pilihan yang sangat bagus, karena dengan ditutupnya tempat wisata di Bali berarti juga tidak akan adanya wisatawan yang akan datang berkunjung, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara. Tapi tidak hanya di Bali, di kota pariwisata seperti Malang, Yogyakarta, Solo juga banyak restoran yang melakukan hal serupa, sehingga pemilik restoran tersebut juga merumahkan semua karyawannya. Ini membuat salah satu perekonomian di Indonesia berkurang karena adanya pandemi ini. Karena industri pariwisata adalah penyumbang devisa terbesar di negara Indonesia, dan saya harap menjadi penyumbang devisa terbesar sampai kapanpun. Semoga para pelaku pariwisata dapat tegar menghadapi musibah yang melanda seluruh dunia ini. Sedikit itulah yang bisa saya jelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.